Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini. Mari dengan sepenuh hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, kita mau memuliakan namanya. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa, Allah kami yang hidup, kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang selalu memberikan penghiburan bagi kami yang sedang berduka. Kau Allah yang selalu memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit, menderita sakit penyakit. Sebab itu kami mau datang Tuhan di pagi yang indah ini, kami mau tinggikan nama-Mu, biar ibadah hari ini hanya ada untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Jangan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sama-sama dengan lebih lembut kita nyanyikan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sebab inilah yang kami rindukan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Jangan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau
Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka katamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan. Oh Jesus, nyanyian pujian dan pengagungan kami, oh hanya kepadamu Bapa. Oh, yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka padamu. Mari sembah Dia, mari nyanyikan nama glory bagimu Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. We want to worship you Jesus. Sebab Engkau Allah yang baik, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh Jesus, serukan namanya Jesus. We worship you Lord, we worship you Lord. Hallelujah. Oh bagimu Tuhan, oh bagimu. Hidayah ya senang, hidayah ya haleluya Tuhan. Sebab tiada orang seperti Engkau Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Jesus, holy, 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 holy Tuhan. Holy bagimu. Inilah yang ku renungkan, haleluya Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Alright, semua siap memuji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Sebab Allah adalah sumber kekuatan kami. Haleluya. Yes. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Masih semangat memuji Tuhan, haleluya. Yuk kita sama-sama nyanyi dan menari buat Tuhan kita, haleluya. Yes. Nyanyi glory, hey glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, hey serukan bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Biar musik memuji Tuhan. Serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi.
jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kami. Kami memberikan hidup kami, segenap hati kami, hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, inilah rinduku segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Mari sama-sama katakan, ku berikan hatiku. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Oh Jesus. Sama-sama nyanyikan. Inilah rinduku kepada-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu, ya Allahku. Mari sama-sama katakan, ku berikan hati kami, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, semuanya bagi-Mu. Di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Jesus. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya. Haleluya. Di dalam hidup kami Tuhan, di setiap waktu kami Bapa, nyatakan jalan-Mu, ku berikan hati
Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya, selamat beribadah di ibadah online kita pagi hari ini, Minggu 14 Maret 2021, minggu kedua di bulan Maret. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Kami telah menaikkan doa, pujian, penyembahan kami. Biarlah doa, pujian, penyembahan kami berkenan di hadapan Engkau, dan Engkau bertakhta di atasnya ya Tuhan. Biar Engkau mengurapi kami, memberkati kami. Roh Kudus Allah memberi pengertian bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu menyampaikan, semua yang mendengar dimanapun berada, pengurapan Tuhan turun atas kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak sekalian, bulan Maret inilah bulan yang spesial. Karena apa? Karena sudah 1 tahun Bapak Ibu sekalian kita berada di masa pandemi COVID-19. Pertama kali Presiden kita Bapak Joko Widodo mengumumkan 2 Maret 2020 COVID-19 ada di Indonesia. Kalau Bapak Ibu semua ingat, 2 orang wanita terinfeksi virus corona COVID-19 ini dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo 2 Maret 2020. Berarti sudah 1 tahun pandemi ini terjadi di negara kita. Sampai tanggal 11 Maret 2021 yang terinfeksi di Indonesia, di negara kita, ada sejumlah 1.043.722 orang. Cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Sedangkan yang sembuh ada 1.224.603 orang. Dan yang meninggal ada 38.000 sekian. Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita bertanya, kapan berakhir pandemi COVID-19 ini? Kita ingin cepat-cepat berakhir, tapi belum ada jawaban pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Sehingga selalu berulang timbul pertanyaan, kapan berakhir pandemi ini? Bapak sekalian, 13 Januari 2021 program vaksin dimulai. Ada harapan dengan kita mendapat vaksin, pandemi ini akan cepat berakhir. Perlu kita ketahui Bapak sekalian, pandemi COVID-19 ini bukan hanya berdampak secara kesehatan kita. Ada 1.400.000 sekian yang terinfeksi. Rumah sakit penuh di mana-mana. Tetapi yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, virus ini juga berdampak secara ekonomi. Kita bisa rasakan bagaimana banyak sekali perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, artinya mem-PHK pekerja-pekerjanya. Sungguh ironi sekali, banyak sekali pengangguran Bapak Ibu sekalian. Terus situasi perdagangan menurun secara drastis. Sulit sekali orang berjual beli karena perputaran ekonomi, keuangan sangat ketat sekali. Bapak sekalian, ini bukan hanya dirasakan oleh orang secara umum, tetapi kita juga yang percaya kepada Tuhan, mengenal nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus, juga merasakan dampak dari pandemi ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dampak ekonomi ini membuat banyak orang berputus asa, putus pengharapan, hilang semangatnya dalam menjalani kehidupan. Bapak sekalian, ini termasuk juga anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, yang setiap minggu rajin beribadah, merasakan dampak sini. Sehingga mereka pun bertanya-tanya, apakah Tuhan tahu akan pandemi ini? Pasti jawabannya adalah Tuhan sangat tahu. Apakah Tuhan mengerti kesulitan kita di masa pandemi ini? Saya katakan bahwa Tuhan pasti mengerti
kesulitan yang akan kita alami. Banyak di antara kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, juga hilang semangatnya, hilang pengharapannya. Seakan-akan bertanya bahwa masih adakah Tuhan? Bapak Ibu sekalian, Matius 6 ayat 34, kalau kita buka firman Tuhan di Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Perlu dicatat, hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ingin katakan bahwa karena firman Tuhan hari besok mempunyai kesusahan sendiri, saya ingin katakan bahwa Bapak Ibu sekalian, setiap hari ada kesusahan yang harus kita hadapi. Selama kita hidup, selama kita bernapas, ketahuilah, setiap hari kita akan selalu mengalami kesulitan, kesusahan, masalah, proses kehidupan kita. Untuk itu Bapak sekalian, dalam menghadapi kesulitan, kesusahan hari-hari kita perlu semangat. Kita perlu semangat untuk menjalaninya. Karena kalau kita hilang semangat, akan semakin berat kita menghadapi kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu sekalian, saya cari arti semangat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama saya dapatkan, semangat artinya roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk. Ya, roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk. Jadi kalau orang bersemangat, Bapak Ibu sekalian, ada kelihatan, nampak kehidupannya. Sedangkan kalau orang yang tidak bersemangat, tidak kelihatan kehidupannya. Yang kedua, arti semangat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, yang kedua adalah kekuatan. Orang yang semangat itu mempunyai kekuatan. Yang ketiga, semangat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang ketiga adalah perasaan hati. Perasaan hati. Jadi semangat ini Bapak sekalian bisa kita dapatkan, yang pertama Bapak sekalian, dari faktor eksternal. Ya, dari faktor luar. Ketika kita mendengarkan orang berbicara, memberikan motivasi, roh kita, hati kita, pikiran kita bersemangat mendengarkan orang tersebut. Ini faktor eksternal yang mempengaruhi semangat kita. Atau kita lihat di YouTube ataupun di medsos kita, hal-hal yang membangkitkan semangat kita, sehingga kita ikut bersemangat karena melihat, menonton, membaca. Ini faktor eksternal yang mempengaruhi semangat kita. Yang kedua Bapak sekalian, semangat itu bisa timbul dari faktor internal, yaitu dari hati kita. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, hati yang gembira, kalau hati kita bergembira, terpancar kemudian ke muka kita menjadi berseri-seri, kemudian kita menjadi lebih bersemangat. Tetapi kalau hati kita pedih, hati kita sakit, hati kita merana, semangat kita menjadi hilang. Ya, semangat kita menjadi patah. Jadi faktor yang kedua adalah faktor internal, yaitu keadaan hati kita yang mempengaruhi kita, semangat kita, yang mempengaruhi semangat kita. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sih agar hidup kita di tengah setiap hari kita mengalami kesulitan, kesukaran, proses hidup, tekanan, kita tetap bersemangat. Saya catat ada 3 hal yang harus
kita lakukan agar kita tetap bersemangat? Yang pertama, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga hati kita. Ya, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itulah kita bisa dilihat terpancar kehidupan kita. Bapak sekalian, kalau kita ada di sebuah ruangan dalam keadaan gelap, gulita, kita tentu akan segera menyalakan listrik. Begitu kita nyalakan listrik, Bapak sekalian, kemudian terang itu keluar dari bohlam, terpancar terang itu, sebagian, dan kelihatanlah semuanya yang gelap menjadi hilang. Bapak sekalian, kalau hati kita terang, akan terlihat dalam kehidupan kita terang. Kalau hati kita gelap, akan terlihat juga, terpancar juga kegelapan daripada hati kita dalam kehidupan kita. Kalau kita bersemangat, hati kita bersemangat, akan kelihatan dalam kehidupan kita semangat tersebut. Tetapi kalau kita tidak bersemangat, loyo, patah semangat, akan terlihat dalam kehidupan kita juga hati yang patah, semangat yang patah, semangat yang loyo, semangat yang letih, semangat yang lesu. Yang kedua, Bapak sekalian, bagaimana caranya supaya tetap bersemangat? Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Ayat 5 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6 berkata, orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang kedua, Bapak yang saya catat bahwa sekalian, supaya kita tetap bersemangat adalah tetap maju, tetap berjalan maju, menabur benih. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, walaupun ada proses kehidupan yang kita alami setiap hari, tapi harus tetap maju untuk menabur benih. Walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan-kesulitan, kita harus tetap berjalan maju. Walaupun sambil menangis mungkin berat, sulit, tapi tetap terus berjalan maju, berjalan maju, berjalan maju. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak sekalian, kita mungkin jatuh, gagal dalam kesulitan-kesulitan kita, dalam proses-proses kehidupan kita, dalam masalah-masalah kita. Tapi bukan gagal yang dicatat, tapi bangunnya kembali. Firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Mungkin kita baru mengalami 3 kali jatuh, tapi bangunnya itu. Seorang petinju, Bapak sekalian, dikatakan menang, bukan dihitung berapa kali dia jatuh. Dia bisa berkali-kali jatuh, tetapi ketika dia bangun lagi, ketika dia bangun kembali, orang menganggap dia sebagai pemenang. Yang ketiga, Bapak sekalian, agar kita tetap semangat, yang ketiga, perkatakan firman Tuhan selalu. Perkatakan firman Tuhan selalu. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Ya, iblis dikatakan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu sekalian,
iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Tentu kalau kita mendengar auman singa, kita menjadi takut, menjadi gemetar, menjadi hilang semangat kita. Tapi dikatakan singa tersebut, iblis tersebut digambarkan hanya singa yang mengaum, bukan singa yang memakan, ya. Bukan singa yang memakan, tapi hanya auman saja. Sebab itu Bapak sekalian, kalau iblis mengaum, kita harus melawannya dengan memperkatakan firman Tuhan. Bapak sekalian, saya kadang-kadang ke rumah teman daripada istri saya untuk antar sesuatu barang. Di rumah temannya tersebut ada piara anjing cukup besar, beberapa ekor. Sebab itu saya selalu berhenti tidak tepat di depan rumahnya, karena kalau mendengar suara mobil saja, anjing tersebut sudah menggonggong dengan keras sekali. Saya agak berhenti agak jauh, kemudian turun mengantarkan barang tersebut. Tetapi saya tidak berani mendekat kepada pagar rumah tersebut. Karena apa? Gonggongan anjing tersebut membuat saya takut, membuat istri saya takut, tidak berani mendekat. Itu baru gonggongan anjing, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini iblis dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Pasti lebih seram, lebih menakutkan bagaimana auman singa tersebut. Dan seringkali auman singa tersebut membuat semangat kita menjadi patah, semangat kita menjadi loyo, menjadi letih, menjadi lesu, Bapak sekalian. Mari ketika iblis mengaum-ngaum, kita perkatakan firman Tuhan. Kita lawan dengan firman Tuhan. Kalau dia katakan kamu pasti gagal, firman Tuhan berkatakan saya lebih daripada pemenang. Kalau sakit penyakit pasti tidak disembuhkan, katakan oleh bilu darah Tuhan Yesus saya disembuhkan. Kalau katakan kamu tidak akan berhasil, katakan dalam nama Tuhan Yesus masih ada harapan. Kalau masa depan kita suram, iblis katakan masa depan kita suram, katakan masa depan kita sudah dirancang baik oleh Tuhan. Mari Bapak sekalian, perkatakan firman Tuhan ketika iblis menuduh kita dengan auman-aumannya seperti singa. Yang terakhir Bapak sekalian, kalau kita menjadi orang yang bersemangat, ada berkat yang Tuhan sediakan. Yang pertama Bapak sekalian, Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang dapat akan memulihkan semangat yang patah. Berkat yang didapat ketika orang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Matius 6 dikatakan bahwa setiap hari ada kesusahannya sendiri. Amsal 18 berkata kita dapat menanggung kesusahan tersebut ketika kita menjadi orang yang bersemangat. Yang kedua Bapak sekalian, berkat yang didapat ketika kita menjadi orang yang bersemangat, yaitu berkat kesehatan. Kita menjadi orang yang sehat. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tadi katakan bahwa semangat itu keluar dari faktor internal atau hati kita. Kalau hati kita gembira, bersemangat, itu menjadi obat yang manjur bagi kita. Tetapi kalau semangat kita patah, semangat kita letih, semangat kita hilang, itu mengeringkan tulang kita. Bapak Ibu sekalian,
kita perlu tahu tulang adalah struktur yang menunjang tubuh kita. Kalau tulang-tulang itu menjadi kering, tubuh kita tidak bisa menjadi kerangka dari tubuh kita. Kita akan menjadi tidak bisa berdiri. Kita akan menjadi tidak bisa berjalan. Karena tulang tersebut tidak bisa menopang tubuh kita. Tetapi kalau kita sehat, tulang kita sehat, dapat menopang tubuh kita. Kita menjadi sehat. Karena apa? Ada semangat dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, di tengah kesulitan yang ada, di tengah proses kehidupan yang ada, di tengah permasalahan yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian, kita tetap menjadi orang yang bersemangat menghadapi kehidupan kita masing-masing. Tentunya bersama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah bayar lunas semuanya. Dia mati di kayu salib, membayar lunas semuanya. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Mari hadapi kehidupan kita. Firman Tuhan, setiap hari kita pasti mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi hadapi kesulitan tersebut dengan bersemangat, sehingga kita mengerti, mendapat pertolongan daripada Tuhan. Mari Bapak sekalian, saya akan berdoa bagi Bapak sekalian. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami mengalami kesulitan, mungkin kami mengalami masalah, pergumulan ya Tuhan hari-hari ini, yang membuat kami bertanya, masih adakah Tuhan? Semangat kami menjadi hilang, semangat kami menjadi patah, semangat kami menjadi kabur Tuhan. Kami letih, kami lesu, kami beban berat ya Allah. Bapak, kami percaya kasih-Mu begitu besar atas kami. Engkau telah mengorbankan tubuh-Mu, Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami ya Tuhan. Darah-Mu Kau berikan bagi kami ya Allah. Engkau telah menebus semuanya di kayu salib. Bapa, biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata di Matius 6 ayat 34. Setiap hari kami akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Biarlah kami Tuhan dapat menanggungnya ya Tuhan. Dapat menanggungnya Tuhan. Dengan bersemangat ya Bapak. Kami bersemangat. Kami percaya ada jalan keluar. Ada terobosan. Ada Tuhan yang menolong kami. Kami yang sakit, Tuhan lawat ya Bapak. Oleh bilur darah Tuhan Yesus, Kau melawat, memberi kesembuhan ya Tuhan. Kami yang butuh pekerjaan, Tuhan lawat ya Bapak anak-anak-Mu. Berikan pertolongan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yang putus asa, yang hilang pengharapan, Tuhan tolong hadir atas kehidupan mereka ya Bapak. Biarlah keluarga-keluarga dipulihkan, pribadi-pribadi dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan kami, karena Tuhan Yesus yang menyertai kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Allah, kami bersyukur ya Tuhan. Lawat seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan berpisah Tuhan dalam ibadah online pagi hari ini. Mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Dalam cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan dari Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita menerima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa kembali. Aku